Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, Yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Di Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajah-Mu, Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mendengar kata kerajaan sorga, umumnya yang ada dalam pikiran kita adalah kehidupan sorgawi yang damai sejahtera, aman, tentram, dan tenang. Kehidupan kekal yang akan diterima setiap orang percaya. Itulah pengharapan yang dihayati oleh umat Tuhan. Namun, gambaran kerajaan sorga yang dinyatakan Yesus di antara para pendengarnya bukan hanya tentang pengharapan akhir,
akhir zaman di mana umat Tuhan dikumpulkan dalam kerajaan sorga. Tetapi kerajaan sorga juga berarti kehadiran Allah di tengah dunia yang penuh tantangan dan pergumulan. Tema perenungan firman Tuhan pada minggu ini adalah lalang di tengah gandum, yang kembali mengajak kita memahami bahwa hidup dalam kerajaan Allah berarti bersedia berjuang untuk hidup dipimpin oleh Roh di tengah pengaruh si jahat yang selalu ada dalam dunia ini. Karena orang yang hidup dalam Roh Allah terus bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan dan dapat merasakan kerajaan sorga di tengah dunia ini. Adapun ayat pembuka diambil dari Mazmur 86 ayat 11 dan 12. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Umat sekalian diberikan kesempatan untuk menaikkan doa secara pribadi. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, inilah doa pengakuan dosa kami. Kami yakin bahwa Engkau Maha Pengampun, Maha Mengasihi, dan kami yakin Engkau akan selalu membimbing kami agar tidak lagi melakukan perbuatan dosa, kembali ke jalan yang benar, dan tidak membiarkan kami terjerumus lagi dalam kesalahan. Dalam nama Tuhan yang besar, kami memohon. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Bagi setiap kita yang sudah meminta pengampunan dosa kepada Tuhan dan percaya sudah diampuninya, saat ini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yesaya 12 ayat 1 sampai dengan 3. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murka-Mu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Yesus tetap mengasihi aku,
tapi selamanya. Dulu ku dikuasai dosa, Yesus selamatkan ku yang bernoda. Ku dientaskan dari cemar, kini ku miliknya. Aku tetap miliknya, Yesus pemilikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Limpah meruah sukacitaku, Yesus membuka rantai dosaku. Oleh darahnya ku ditebus, kini ku miliknya. Aku tetap miliknya, Yesus pemilikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama dengan segala kerendahan hati, kita memohon pertolongan Roh Kudus, agar setiap kali firman Tuhan diberitakan, setiap kali itu juga kita diubahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Syukur kepadamu ya Allah, yang mengaruniakan kehidupan bagi kami semua. Syukur kepadamu ya Allah, yang mengaruniakan kepada kami kemampuan untuk beradaptasi, bahkan di tengah-tengah situasi yang tidak kondusif sekalipun. Kami melihat kemuliaan Tuhan. Kami melihat betapa Tuhan tetap baik, dulu, kini, dan untuk seterusnya. Tuhan, sekarang kami hendak bergumul di sekitar firman Tuhan. Umat-Mu yang rapuh ini rindu untuk Tuhan teguhkan dan kuatkan. Oleh karena itu kami mohon berkat berupa hikmat, kebijaksanaan, hati yang lemah lembut, supaya setiap kali kami mendengar firman Tuhan, pada waktu itu jugalah kami diingatkan, ditegur, dikuatkan dan dihibur. Bersamalah dengan kami ya Allah, berbicaralah, sebab kami sungguh siap untuk mendengar dan bahkan menjadi pelaku firman dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, dan senantiasa berpengharapan. Amin. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, pasanglah telinga pada doaku, sebab sengsara dan miskin aku, perhatikanlah permohonanku.
Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan. Pasanglah telinga pada doaku, sebab sengsara dan miskin aku. Perhatikanlah permohonanku. Tunjukkanlah kepadaku, tunjukkanlah jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu, untuk takut akan nama-Mu. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan. Pasanglah telinga pada doaku, sebab sengsara dan miskin aku. Perhatikanlah permohonanku. Ku kan bersyukur ya Tuhan kepadamu dengan segenap hatiku, memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya, sebab kasih setia-Mu besar, dan Engkau telah bebaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan. Pasanglah telinga pada doaku, sebab sengsara dan miskin aku. Perhatikanlah permohonanku. Orang-orang yang angkuh telah bangkit melawanku, ya Allah. Gerombolan orang sombong ingin mencabut nyawaku, tetapi Engkau ya Tuhan, Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan.
Pasanglah telinga pada doaku, sebab sengsara dan miskin aku. Perhatikanlah permohonanku. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Beri kekuatan-Mu kepada hamba-Mu dan selamatkan ya Tuhan anak lelaki hamba-Mu perempuan. Selamatkanlah putra hamba-Mu perempuan. Sendengkanlah telinga-Mu ya Tuhan. Pasanglah telinga pada doaku, sebab sengsara dan miskin aku. Perhatikanlah permohonanku. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya yang membenciku melihat aku dengan malu, bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Engkau Tuhan telah menolong dan menghiburkanku. Sendengkanlah telinga-Mu ya Tuhan. Pasanglah telinga pada doaku, sebab sengsara dan miskin aku. Perhatikanlah permohonanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil diambil dari Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30 dan dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih yang baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya.
Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah kesaksian Injil Matius. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan tetap mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dalam situasi sulit ini. Multimedia minta slide saya. Nah, saya akan mengawali perenungan hari ini. Saya akan bicara soal relasi yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata relasi yang ada di sekitar kita tidak selamanya baik, tidak selamanya berjalan dengan mulus. Oleh karena itu saya menyebutnya sebagai lalang di antara kita. Ada begitu banyak lalang yang mengitari hidup kita. Oleh karena itu misalnya saya kasih contoh. Yang pertama adalah mereka yang bermuka dua. Dalam relasi kita akan selalu mendapati bagian ini. Kayaknya di depan kita baik-baik gitu ya. Memuji kita, mengapresiasi kita. Dia akan mengatakan excellent, keren banget kamu. Tapi di belakang kita dia akan bilang, hah apaan sih, jelek banget, enggak banget deh. Bisa jadi. Ya, bersiaplah untuk menghadapi relasi semacam ini. Akan selalu ada. Atau kita akan menemukan relasi seperti ini yang disebut dengan simbiosis parasitisme. Apa artinya? Mereka yang menjadi benalu dalam hidup kita. Coba cek lagi persahabatan kita. Kayaknya kita persahabatan dari tahun ke tahun. Gak bosan-bosan, tapi kalau dievaluasi lagi, lihat lagi. Barangkali ada orang-orang yang cuma mau cari keuntungan bagi dirinya sendiri. Ya, kongsian bareng iya. Tapi lama-kelamaan kita jadi sadar kalau dia merugikan kita banget. Nah Bapak Ibu, relasi seperti ini akan ada dalam kehidupan kita. Atau kita juga akan menemukan relasi seperti ini. Pagar makan tanaman. Ya, seseorang yang sebetulnya diharapkan dapat melindungi kita, mengayomi kita, tapi apa jadinya?
Ia menjadi pribadi yang justru menghancurkan kita. Seseorang yang kita harapkan punya andil dalam kehidupan kita, melindungi diri kita, tapi apa yang terjadi? Dia justru membuat hidup kita hancur berantakan. Bapak Ibu, satu lagi. Atau dalam kehidupan keseharian kita akan menemukan relasi model toksik, racun dalam hidup kita. Misalnya apa? Kita berteman dan hati-hati, evaluasi. Jangan-jangan setiap hari atau seringkali dia selalu menyodorkan sesuatu yang negatif dalam diri kita. Pendapat-pendapatnya selalu mempengaruhi kita supaya jauh dari Tuhan. Nah, bagian ini yang harus kita cermati. Bisa nggak bagian ini dihilangkan? Bisa sih, tapi akan perlu effort yang besar. Bapak Ibu, Yesus menolong kita untuk menyadarkan bagian ini nggak perlu dihilangkan, tapi diatasi. Oleh karena itu, ketika kita berada dalam relasi, pola-pola relasi yang seperti ini, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bertahan? Bagaimana caranya supaya kita tetap menjadi orang-orang benar sekalipun kita dikitari dengan relasi-relasi yang barangkali tidak kondusif. Sekalipun kita dikelilingi dengan orang-orang yang barangkali kita harapkan kehadirannya ternyata membawa racun bagi hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama saya mengajak kita untuk melihat kita ini di posisi yang mana. Posisi lalang atau posisi gandum. Posisi sebagai orang yang seringkali merugikan orang lain, seringkali membuat rusuh, atau di posisi sebagai orang-orang yang sudah menjadikan dirinya sebagai berkat. Kenapa bagian ini penting? Kalau kita tidak tahu posisi kita di mana, kita tidak akan mungkin memberitakan kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang lalang dan gandum, saya ibaratkan seperti seorang anak kembar. Packagingnya sama persis. Dan kalau kita ketemu sama orang kembar, gimana sih cara kita kenali mereka? Gimana sih cara kita ngelihat sifat-sifat mereka? Caranya adalah dengan ketika kita melihat buah-buah yang dihasilkan. Karakter-karakter yang muncul dalam relasi kita. Lalang dan gandum sama. Bagaimana cara membedakannya dari buah yang dihasilkan? Oleh karena itu saya merujuk pada bacaan Matius 12 ayat 33. Dari buahnya pohon itu dikenal. Nah Bapak Ibu, pertama-tama saya mengajak kita untuk mengevaluasi diri kita. Di posisi yang mana sih? Karena bisa jadi orang sama-sama ke gereja. Sama-sama kelihatan alim dan tulus sama. Packagingnya sama. Tapi ketika diuji dengan badai dan gelora hidup baru kelihatan siapa dia. Atau ketika diuji dengan kemakmuran dan kaya raya baru akan kelihatan siapa dia. Oleh karena itu mari tentukan posisi kita. Sebab ada begitu banyak perbedaan antara lalang dan gandum. Saya menolong kita untuk membantu membedakannya. Dalam bahasa Inggris disebut dengan burdet. Artinya gandum yang beracun. Bahasa Mandarinnya cumai gitu ya, bahasa Mandarin. Artinya gandum yang beracun, sedangkan buah yang dihasilkan berwarna hitam. Ini kalau kita bicara soal lalang. Kalau gandum yang disebut dalam Matius pasal 13, buahnya keputih-putihan. Dan ingat fungsinya merupakan bagian penting dari jenis makanan anak-anak Israel. Kalau Bapak Ibu doyan roti gandum itu pilihan tepat gitu ya. Sebab seorang akan memilih yang baik. Seseorang akan memilih apa yang sehat dalam dirinya. Nah kita yang mana? Kita lalang atau kita gandum? Kita benar-benar anak kerajaan sorga atau anak-anak si jahat? Oleh karena itu Bapak Ibu, mari segera evaluasi diri kita. Kalau kita lalang, maka segeralah bertobat.
Sebab kita tidak akan mungkin tahu apa itu kebenaran dan bahkan mempertahankannya kalau kita berada di posisi sebagai lalang. Tetapi kalau kita mengaku bahwa kita adalah berada dalam posisi gandum upgrade. Jangan hanya di level-level cincai, ya kalau cuma kebohongan gitu aja nggak apa-apa lah, nggak bisa. Kalau kita mengaku bahwa kita adalah di posisi gandum, upgrade diri kita. Upgrade kualitas diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa mempertahankan kebenaran di tengah-tengah lalang yang mengitari hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk hidup berdampingan dan waspada. Bukan melarikan diri dalam situasi-situasi yang tidak kondusif. Perhatikan apa yang terjadi dalam ayat 28 bagian B. Di sana orang-orang tersebut berkata kepada tuannya, "Mau saya cabutin apa lalangnya?" Seolah-olah bahasa Indonesia sehari-harinya begitu gitu ya. Lalu apa kata Tuhan? Apa kata Yesus pada waktu itu? Jangan, gak apa-apa, biarin aja. Kamu hidup bareng, emang harus hidup bersama-sama. Supaya nanti setelah berbuah baru kelihatan dan baru bisa dibedakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat relasi kita. Kalau ada sesuatu atau seseorang atau sekelompok orang yang mengganggu diri kita kepengennya segera mencabut. Kita pengennya segera singkirin aja. Udah delete semua kontak dengan dia. Tapi Yesus bilang enggak, jangan. Sabar, tahan dulu. Biarkan berbuah dan biarkan kelihatan aslinya. Yesus tidak memberikan petunjuk untuk mengusir atau bahkan menghukum dan mencabut lalang itu. Sebaliknya ini yang Yesus lakukan. Yesus lebih fokus untuk mengupayakan supaya gandum tetap bertumbuh. Sebab pertumbuhan itu lebih penting daripada penyingkiran. Bapak Ibu, kalau kita berada dalam situasi relasi yang tidak nyaman, kita sibuk untuk melarikan diri dari situasi itu. Dan bukan sibuk untuk memberikan sebuah asupan bagi daya tahan tubuh kita, bukan. Kita sibuk gimana caranya supaya kita gak ketemu sama dia. Gimana caranya supaya kita gak pernah kontak sama dia. Sibuk untuk mengurusi dunia di luar diri kita. Tapi kita lupa bahwa sebetulnya kita perlu memberikan asupan dalam diri kita. Supaya kita kuat bahkan di tengah-tengah situasi yang tidak diharapkan oleh kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sejenak putarkan video dari Bapak Presiden kita. Enggak. Bukan seperti itu. Berdampingan itu justru kita tidak menyerah, tapi menyesuaikan diri. Kita lawan keberadaan virus COVID tersebut dengan mengedepankan dan mewajibkan protokol kesehatan yang ketat yang harus kita laksanakan. Presiden Jokowi dalam sebuah videonya mengatakan begini, virus ini tidak akan hilang. Oleh karena itu, vaksin juga belum tentu akan diketemukan dalam waktu dekat. Oleh karena itu, hidup berdampingan, hidup tetap waspada. Ini menjadi sebuah kesadaran kita bahwa orang-orang yang gak suka kepada kita, orang-orang yang jadi lalang di tengah-tengah kehidupan kita akan selalu ada. Akan selalu ada. Oleh karena itu mari hidup berdampingan. Mari hidup menyesuaikan diri dengan situasi. Sebab ketika kita hidup menyesuaikan diri, maka kita menjadi pribadi sebagai pribadi yang pemenang, sebagai pribadi yang akan tetap unggul sekalipun dalam situasi yang sulit. Anda ingat Charles Darwin, dia mengatakan begini, seorang yang paling kuat, paling berhasil, bukan mereka yang pintar, bukan. Tetapi adalah mereka yang berani dan punya kemampuan untuk beradaptasi dalam segala situasi.
Dan bukankah ini juga yang kita alami sekarang? Kita beradaptasi dalam situasi-situasi yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita lalui. Dan semoga dalam setiap adaptasi yang kita lalui, kita tetap tampil sebagai gandum. Sebagai orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, Bapak Ibu saya mengajak kita untuk menyoroti ayat 43. Di sana dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ada begitu banyak firman Tuhan yang sudah kita dengar. Berapa banyak yang kita lakukan. Ada begitu banyak firman Tuhan yang dikumandangkan. Berapa banyak kita mendengar dengan seksama. Atau kita mendengarnya dengan sambil lalu. Sambil terkantuk-kantuk bahkan. Ada begitu banyak firman Tuhan yang sampai dalam hidup kita. Tetapi berapa banyak yang sampai dalam hati kita dan juga perilaku kita. Kita tidak akan mungkin menjadi gandum yang utuh kalau kita tidak mempunyai asupan berupa firman Tuhan. Oleh karena itu mari bagian ini kita kerjakan. Jangan sampai firman Tuhan menjadi sia-sia dalam hidup kita. Akhirnya, kalau kita bertahan sebagai gandum, kita dinyatakan sebagai orang-orang benar yang bercahaya, yang sinarnya menerangi ke segala arah. Sebaliknya, kalau kita adalah ilalang, maka bersiaplah untuk dibakar dan dikumpulkan dalam api neraka. Selamat menjadi pribadi yang bertekun dan bertahan. Selamat menjadi gandum-gandum yang utuh sampai Tuhan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu
Dengan sikap berdiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, yang senantiasa memelihara kami, yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan ciptaan-Mu. Kami sungguh bersyukur ketika kami menyadari bahwa Tuhan mendampingi kami, melewati setiap masa, melewati setiap suka dan duka. Engkau ada bersama dengan kami. Engkau mendengar keluh kesah kami, Engkau menerima ucapan syukur kami, dan Engkau memberkati kami. Tuhan, saat ini kami hendak berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang terjadi, kami bersyukur Tuhan mengajarkan kepada kami arti berserah, arti beriman, arti beribadah dengan sungguh-sungguh, dan arti berdoa. Oleh karena itu ya Allah, dalam doa yang kami satukan hari ini, kami mohon kiranya Engkau memulihkan bukan saja negeri kami, tapi juga negara-negara lain. Tuhan, pulihkanlah kami, kasihanilah kami. Kami juga berdoa bagi majelis jemaat GKI Layur, jemaat, simpatisan, para aktivis, badan-badan pelayanan yang ada. Tuhan, peluk kami, satukan hati kami. Di tengah-tengah keterbatasan, ajari kami untuk tetap melayani Tuhan. Ajari kami untuk berupaya memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam masa adaptasi yang kami harus jalani, program-program kerja yang terus harus berjalan, kiranya Tuhan menolong kami, memberikan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan, kemampuan untuk memilah dan memilih, dan juga mengambil keputusan. Ya Allah, kami juga hendak berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang berada dalam keadaan sakit dan lemah tubuh. Tuhan, kami sadari bahwa kami penuh dengan kerapuhan. Oleh karena itu, ajari kami untuk selalu percaya bahwa tangan kuasa Tuhanlah yang sanggup untuk memulihkan dan menolong kami. Oleh karena itu, di atas segala sesuatu yang sedang kami upayakan, baik konsumsi obat-obatan, makanan, perawatan, tim medis, Tuhan menaruh berkat atasnya. Sebab kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ya Allah, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang berada dalam pergumulan. Entah itu dalam kesulitan ekonomi karena terimbas pandemi ini. Entah itu dalam relasi keluarga yang tidak lagi harmonis. Entah dalam kesulitan kami mendidik anak-anak kami. Tuhan, mari bersama dengan kami. Mari beserta kami. Sebab kami memerlukan Engkau sebagai pelindung dan penolong kami yang setia. Pulihkanlah keadaan kami. Ini doa syukur kami yang kami naikkan di dalam doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita kepada Allah. Nats persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allah bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan dan panggilan Tuhan menjadi saksi-saksi Tuhan di dunia ini, dan memberi pertolongan, kekuatan menjalani segala permasalahan yang kami hadapi, serta telah memberkati kami. Sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat Tuhan kepada kami sudah mengumpulkan dan mempersembahkan sebagian dari berkat Tuhan. Ajari kami dan berikanlah hikmat sehingga dapat menggunakannya untuk meninggikan dan memperluas kerajaan Allah di dunia ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa
masa kegelapan ku menang bersamamu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendakmu dan padamu berserah. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bertekunlah dalam iman, berjuanglah, sebab lalang itu akan selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Yakinlah bahwa Allah menyertaimu. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulang, mari terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin.